أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan atau fursah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah melakukan suatu hal yang diridhoinya. Salah satunya adalah dengan mengadakan kajian tahsin di salah satu rumah Allah, yaitu di Masjid At-Taubah. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul utma dan selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayat. Baik, tema kita pada malam hari ini melanjutkan materi yang kemarin tentang pembagian ikhfa. Ikhfa kemarin sudah disinggung secara bahasa, artinya tertutup atau menyamarkan. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin, maka nun mati atau tanwin itu asalnya juga nun mati dengan harokat yang sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah ditambah nun mati maka menjadi tanwin. Nah, ini ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu maka dibaca secara samar atau tertutup nun mati dan tanwin tersebut. Nah, kemarin sudah dibagi. Yang pertama ikhfa akrob atau ikhfa qorib. Qorib itu artinya dekat. Nah, kapan disebut dengan ikhfa akrob? Jika nun mati atau tanwin, kemarin sudah disinggung, bertemu dengan salah satu dari tiga huruf nit'iyah, yaitu ta, to, dan dal, yang makhrajnya ujung lidah dengan pangkal gigi atas. Pangkal, bukan ujung. Nah, untuk selanjutnya malam yang kedua atau poin yang kedua adalah ikhfa ab'ad. Apa itu ikhfa ab'ad? Ikhfa ab'ad, ikhfa menurut bahasa artinya yang menyembunyikan, tersembunyi atau menyamarkan. Ab'ad lawan dari akrob, artinya yang jauh. Akrob itu dekat, ab'ad yang jauh. Kenapa kok bisa terjadi ikhfa jenis ini? Terjadi apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi salah satu dari dua huruf atau huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf, atau yang dikenal dalam bahasa Arab disebut huruf al-lahawiyah. Lahawiyah itu huruf yang keluar dari pangkal lidah. Bisa qaf, bisa kaf. Kaf agak ke atas, qaf lebih ke dalam. Ketika dipraktekkan, ya, buka makhraj lagi ini. Al-lahawiyah. Nah, ini kaf, qaf. Ini kurang detail. Yang detail nih. Ini bahasa Indonesia. Nah, oke. Qaf dan kaf. Di mana makhrajnya? Kaf agak ke atas. Di sini. Qaf agak ke dalam tapi nggak sampai ke tenggorokan.
kaf, qaf. Ini yang disebut dengan huruf al-lahawiyah. Apa itu lahawiyah? Lahawiyah adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah, titik. Nah, pangkal lidah ada yang sebelah atas, yaitu kaf, ada yang agak ke dalam, yang disebut qaf. Nah, ini dekat dengan anak tekak. Sebelum masuk ke tenggorokan, batas tenggorokan ke sini, atau halak. Qaf sebelah dalam, kaf agak ke atas. Ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim, beda. Mustaqim, kaf, ya. Kaf itu aknana, walaupun keluar dari satu makhraj, tapi mempunyai sifat yang berbeda. Qaf qalqalah, al-kaf nggak bisa disebut qalqalah. Kaf adalah huruf hamas, ya. Makanya cara membaca ketika pas adzan mungkin ya, Allahu akbar, nggak boleh dibaca Allahu akbar. Ketika dibaca Allahu akbar, maka sifat hamasnya hilang. Nah, ketika sifat hamas hilang, berarti sifatul hurufnya kurang pas atau salah. Nah, ini hamas Allahu akbar. Tapi kolam itu jamaknya aqlam. Aqlamu, ihdinas siratal mustaqim. Nggak sampai munjawazatul had ya, sampai ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu sampai kecekek, itu kurang pas. Ketika saya ambil sanad tuh dikritik sama Syekh dari Saudi. Jadi biasa sederhana, ihdinas siratal mustaqim. Lokafan akinatan, aki. Allahu akbar. Lokaf lamu. Nah, ketika ada non mati bertemu kaf, qaf, ini adalah ab'ad. Kenapa ab'ad? Karena makhrajnya jauh dengan nun. Kaf, qaf di sini ini paling jauh. Nun di sini. Ikhfa yang terjauh. Kalau kita mencontohkan daerah sama-sama Kepri, mungkin yang ada yang pengalaman daerah Kepri. Contoh Pulau Natuna. Natuna itu seharusnya yang pas lebih dekat ke Kalimantan. Kenapa nggak masuk bagian dari Kalimantan, tapi masih wilayah Kepri, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna ujung. Nah, ini sama, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ini adalah ikhfa. Sod, sin, dot, jim, ya beda. Shin, kaf, qaf. Nah, ini paling jauh. Masih dianggap ikhfa, cuma paling jauh. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membaca, dengung lebih besar daripada samar. Berarti nggak usah repot-repot. Dengungnya lebih besar, langsung NG, insya Allah betul. Min qablikum, NG khusus untuk ikhfa ab'ad adalah betul. Dengung simbol dari NG, samar adalah menyamarkan huruf nun mati atau tanwin. Nah, kemarin ikhfa akrab, kalau akrab kan dibalik ya. Akrab cara membacanya samar lebih besar daripada dengung. Kemarin yang ikhfa akrab. Nah, untuk ab'ad ini agak gampang ya, karena tinggal mengganti NG. Wa in kadu, ya, dengung lebih besar daripada samar. Oke,
kita praktekkan di ayat ini masuk akrob, tapi agak lumayan susah karena perpaduan tafkhim ke tarkik. Langsung ke proti ulang lagi yang ikhfa akrob. Digabung aja dua macam itu ada. Digabung dua wajah. Iya, maksudnya yang sekarang sama yang kemarin. Oke. Oke, ini penggabungan dua wajah. Lantasoro ini adalah ikhfa akrob, karena non mati bertemu tak. Kemudian mana yang penggabungan dua wajah? Yang penggabungan dua wajah. Angkolu, ya ini abad, anjah, ausat. Kayaknya kok harus satu-satu nih. Wa in tasbiru, nah ini penggabungan dua wajah nih. Wa in tasbiru akrob saya kasih tanda apa ya, biru. Oke, tanda biru kelihatan ya? Kurang. Ini aja oranye. Oranye. Gini. Kelihatan? Enggak. Kurang. Kuning. Merah. Yang merah. Ini. Oranye. Nah, itu benar oranye tadi. Oranye. Nih. Iya. Ya. Oke. Ini akrob, yang merah abad. Oke, penggabungan dari dua ikhfa. Nah, ini ausat ntar. Ausat 50-50. Kasih, cuma belum sampai materi kita. Ini ausat. Satu ayat bisa 3 wajah atau bisa 3 ikhfa. Poinnya di min qablikum dan wa in tasbiru. Jadi ketika membaca wa in tasbiru ikhfa akrob, wa in tasbiru, wa in tasbiru, bukan wa in tasbiru, bukan. Dan bukan juga wa in tasbiru, bukan. Wa in tasbiru, maka ikhfa-nya menjadi hilang karena nun nggak dibaca secara samar. Wa in tasbiru, wa in tasbiru, in remang-remang nun. In bukan in, beda. In tasbiru dan bukan ing tasbiru, enggak. Remang-remang samar lebih besar daripada dengung untuk teori ikhfa akrob. Nah, ini yang abad, dengung lebih besar daripada samar. Teorinya pusing, tapi kalau udah praktek insya Allah bisa. Oke, kita baca bersama-sama. Pandu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum
Anfu. Nah, ini ntar yang tengah-tengah masuk di ikhfa ausat namanya. Nah. Oke, teorinya belakangan, untuk prakteknya langsung. Jadi dibaca antara dengung dan samar seimbang. Anfusikum, anfusikum. Bukan anfusikum, enggak, dan juga bukan anfusikum, remang-remang, antara samar dan dengung 50-50. Diulang lagi. Lan tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa anfusikum. Oke, yang berikutnya, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Nah, ini ternyata ada bacaan ikhfa ab'ad. Kasih tanda merah. Ikhfa ab'ad, tanwin bertemu dengan kaf. Oke, diulang lagi. Ikhfa ab'ad nggak usah pusing-pusing karena tinggal mengganti nk. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Nah, ini contoh yang kemarin praktek ikhfa aqrab. Wa in tasbiru, ilta, ini yang disebut dengan ikhfa aqrab, samar lebih mendominasi daripada dengung. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke, bersama-sama dari latublawunna sampai wa anfusikum. Ini waqaf Hasan ya. 1, 2, 3. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Berikutnya, ini kuat apa enggak? Wala tasma'unna sampai adzan katsira. Coba tarik nafas. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Lagi bersama-sama, wala tasma'unna sampai katsira. 1, 2, 3. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kuat atau mau diputus tengah? Oke, kalau diputus di tengah berarti sampai min qablikum. Qablikum. Nah, ngulangnya ntar di min qablikum bisa. Ya, dari wala tasma'unna sampai min qablikum. 1, 2, 3. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dari min qablikum sampai adzan katsira. 1, 2, 3.
min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Berikutnya wa in tasbiru sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke, yang perlu digarisbawahi terutama makhraj shad wa in tasbiru. Terus tasbiru shad sama ikhfa akrab ditambah adzan katsira ikhfa abad, insyaallah gampang. Sama ini ikhfa ausat walaupun teorinya belakangan. Langsung dicoba dari yang paling kiri. Ini kiri saya. Kanan dari depan, dari sini kiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Oke. Wa in tasbir Sebentar, wa in ikhfa akrabnya ini. Wa in langsung remeng-remeng. Langsung samar. Jangan wa in itu apa istilahnya? Yang pertama jelas terus ke samar itu kurang pas ya. Langsung samar. Wa in tasbiru. Sebentar. Apa itu seolah-olah kayak seimbang. Ini lebih condong ke samar. Wa in gitu ya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Min azmil umur. Oke, boleh diulang lagi. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ainnya belum masuk ke tengah tenggorokan. Min azmil. Wa in tasbiru sebentar, ikhfa akrabnya enggak ya? Ikhfa. Wa in samar langsung. Wa in tasbiru kan gitu. Itu seimbang. Seimbang. Wa in tasbiru Oke, yang terakhir betul. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke. Perbaikan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu digedein? Sebentar, gedein dikit. Oke. La tublaghunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min
قبلكم Oke. من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا Oke. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Oke. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبلون Qalqalah di ba latubelawun. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم Fusikum. Kurang gede atau mau digedein? Digedein. Oke. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم لتسمعن. Sebentar. Hukum-hukum mim mati sama non mati masih ingat hukum-hukumnya? Mim mati bertemu wawu idhar syafawi. Ini mim mati bertemu wawu lagi idhar syafawi. Fi itu bukan idhar syafawi, tapi itu gom rangkap. Latu belawunna fi kum wa anfusikum. Wah, ini nggak ada yang itu gom mimi, nggak ada. Jadi idhar. Yang ini ikhfa ausat. Tapi teorinya belakangan, baru praktek. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la kalau nafasnya nggak kuat, berhentinya di sini aja. Ini masuk Hasan. Fi amwalikum wa anfusikum. Berhenti. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Oke. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qabl. La tasma'unna wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nun yang bertasdid disebut dengan gunnah. Ini juga ditahan. 2 ketukan, 2 sampai 3 ketukan. Wala tasma'unna minal. Jangan buru-buru, bukan wala tasma'unna minal. Itu gunnahnya kurang. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adza adzan katsira. Ini NG. Ini NG betul. Min qablikum wa minal ladzina asyraku adza katsira. Bukan adza katsira. Adzan NG. Adzan. Kalau waqaf wa minal ladzina asyraku adza, 1 alif ya. Tapi karena wasol adzan katsira. Min
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Oke. Masih lanjut. Ayatnya belum selesai sampai sempurna. Nah, sebentar. Wa in tasbiru. Kemarin yang malam Senin ada. Ini yang disebut dengan ikhfa aqrab. Wa in tasbiru. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Nah, ini dengung, ini idhar, jangan kebalik. Fa inna dzalika min azmil umur. Ini tafkhim, bukan umur. Nah, itu kurang pas. Umur. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke, kurang tafkhim sebenarnya. Azmil umur. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke. Tinggal pengaturan nafas. Siapa? Oh, Pak, ini dulu apa? A'udzu, bukan zu. A'udzu billahi Bukan zu. A'udzu, zu. A'udzu Belum. billahi Nih, sebentar. Untuk dzal, di mana makhraj dzal? Ini dzal tha dha. Ujung lidah pertemuan dengan gigi seri atas. Ini ujung lidah sini dengan gigi seri atas. Ujung lidah dengan gigi seri atas. Za. Bukan za. Kalau za itu bukan ujung lidah, tapi antara gigi atas dengan bawah, terus lidahnya ditarik ke dalam. Za. Itu kurang pas. Za ujung lidah dengan ujung gigi atas. Ini ujung lidah, gigi atas. Za wa hadza a'udzu dzidzu wa hadza dzidzu a'udzu dzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, udah lumayan mendekati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayat Qur'annya. Latublaunna fi a'walikum wa anfusikum. Fusikum. Ini dengung atau gunnah. Ini mad jaiz munfasil 4 sampai 5 harokat. Silakan. Latublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Oke, kurang panjang di V ya. 4 sampai 5 harokat. Fi amwalikum. Latublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Oke. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asrafu min qablikum wa minal ladzina asrafu azan katsira. Oke, mohon ditekan lebih lama lagi. Azan. Min qablikum wa minal ladzina asrafu azan katsira. Oke. Asyaraku ini kurang panjang. Jadi mad jaiz munfasil fi a
Terus a ini seimbang. Apa maksud seimbang? Emang ada madhab atau yang disebut dengan madhab Thaibatun Nashr, ya itu ada dua torik, namanya torik Thaibatun Nashr dan torik Syatibiyah ketika ambil sanad itu ya. Nah, Syatibiyah ini istiqomah mad jaiz munfasil dan ada beberapa ketentuan sedikit ini. Stabil Syatibiyah 4 sampai 5 harokat, nggak boleh kurang. Sama-sama hafaz dari Asim. Ya, untuk torik Syatibiyah mad jaiz munfasil 4 sampai 5 harokat, nggak boleh kurang. Ya. Nah, untuk torik Thaibatun Nashr sama-sama dari Hafiz ya, Imam Hafiz riwayat Asim, mad jaiz munfasil harus stabil 2 harokat semua. Makanya di Masjidil Haram pas taraweh ya, mad jaiz munfasil hanya dibaca 2 harokat, tapi istiqomah. Jangan yang 1 2, yang 1 3, yang 1 4, ini yang enggak diperbolehkan. Ntar pindah riwayat kholat dari Imam Hamzah misalnya, udah beda lagi. Nah, ini 1 dulu, hafaz dari Asim, istiqomah di 4 sampai 5 harokat. Kita ambil yang Syatibiyah ya. Asy'araku adzan katsira. Asraku azam katsira. Oke, ntar latihan syah ya. Syah. Shin sifatnya adalah tafashi. Apa itu tafashi? Angin keluar atau menyebar dengan merata ketika membaca shin di tengah lidah. Syah. Baik, silakan dilanjut. Wa in tasbiru. Sebentar. Itu untuk akrab kok apa istilahnya? Jangan seimbang antara samar dan dengung. Tapi samar harus mendominasi. Ya, agak remeng-remeng. Wa in tasbiru. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Min azmil Oke. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Oke. Mungkin karena mikir ini jadi kepanjangan dikit. Oke, nggak apa-apa. Ya, siapa? Tadi nggak kelihatan. Kalau di Nurdin Grupi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Ja di tengah lidah ya. Shin, jim, ya disebut wasatul lisan atau yang dikenal dengan huruf syajariyah. Apa syajariyah? Huruf yang keluar dari tengah lidah dengan langit-langit atas atau dengan gusi atas. Hurufnya 3, shin, jim, ya. Nah, ja. Pembacaan bukan ujung lidah. Kalau ujung lidah ja itu kurang pas. Bukan jadi, bukan, tapi ja. Nirrajim jajiju aja ni hatim aja, bukan aja, beda ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lumayan, udah betul. Kemarin kecampur dengan h ya. Udah betul nih. Silakan. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Oke. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Mulai dari langsung Min qablikum. Min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Oke. Wa in
tasbiru wa Oke. tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke. Oke, udah pas. Ikhfa akrob juga pas. Silakan. Udah tua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sebentar, wa anfusikum seimbang ya antara samar dan dengung. Teorinya antara belakangan yang disebut dengan ikhfa ausat. Seimbang wa anfusikum. Latubalawunna fi Nah, pendek. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum Oke. wala tasma'unna Minalladzina, bukan minalladzi. Minalladzi ntar lamnya hilang satu karena tasdid adalah simbol dari dua lam. Minalladzina. wala tasma'unna minalladzina utul kitaba min qablikum Oke. min qablikum wa minalladzina asrafu min qablikum wa minalladzina Sebentar. Wa minalladzina kurang lam ya. Min qablikum wa minalladzina, bukan wa minalladzina. Lamnya kan hilang satu. min qablikum wa minalladzina asyraku azan katsira. Oke. Wa in tashbihu Bukan tash. So, bukan tash. Seperti sin biasa, cuma lidah naik ke atas atau yang disebut dengan isti'ala. Wa in tasbiru. wa in tash Bukan, itu shin dong. Oke, buka makhraj dulu nih. Di mana shad? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Tas. Nah, ini naik ke atas karena yang disebut dengan isti'la. Tasbiru. Bukan tas. Nah, yang terakhir betul. Oke. Bentar. Oke. wa in tasbiru wa tattaqu Wa tattaqu. wa in tasbiru Udah berubah ke shin. wa in tasbiru wa tattaqu Wa tattaqu. Tasbiru. wa in tashbiru Itu shin ya. Oke, PR nih shad. wa in tasbiru wa tattaqu Wa tattaqu, bukan wa tataku. wa in tasbiru wa
tattaqu fa inna dzalika min fa inna dzalika min azmil umur. Oke. PR-nya di short ya. Terus tasdid sering kelewatan. Wa in tas bukan tash, beda. Tas bukan tash. Wa in tasbiru ihdinas Wa in bawah ya. Ya. Lidah yang belakang naik ke atas, terus seperti mengucapkan huruf sin. Sa. Nah, dinaikkan ke atas. So. Ihdinas sirat. Nah, betul. Oke, ntar kursus ke Bang Ipul. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم Oke. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Oke. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Umur tafkhim ya. Umur. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublaunna fi Qalqalah ya. Lantub. Tapi qalqalahnya jangan nyembur. Karena kalau nyembur lantub itu tisu kalau ditempelin ke mulut terbang. Latublaun yang pas kalau bawa tisu tipis gitu ya, tempel di bibir. Kalau tisunya nggak terbang berarti makhraj ba-nya pas dua bibir. Tapi kalau terbang lantublaun tub itu pasti tisu terbang ya. Rendah ringan lantublaun insyaallah tisu nggak terbang. Latublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Itu tisu masih terbang. Latublaun ringan ya. Latublaun bukan latublaun. Itu tisu terbang. Latublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Oke. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min Ba pendek. Kitaba min
Minal ladina Innalladzina utul kitaba min qablikum utul kitaba min qablikum utul kitaba min qablikum utul kitab utul panjang satu alif utul kitaba min qablikum oke. wa minnal ladzina asraku wa minnal ladzina asraku wa minnal ladzina asraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa innal dari mana ya? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur tafkhim min azmil umur bukan umur ya, mim nggak ada tasydid, umur. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Azmil jangan dikeluarkan. Azmil Wa inna dari ulama. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke, proses. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم wala lamnya pendek. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ladzina kasrah mohon diusahakan yang sempurna ya. Minal ladzina bukan ladzina, minal ladzina. Wala tasma'unna minal ladzina wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum min qablikum wa minal ladzina asyraku adan. Panjang, asyraku ada tanda melengkung. Siap. Min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika minal azmi. Min bukan minal. Astagfirullah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Non mati bertemu ain nggak boleh dengung. Ini idhar ya. Min azmil umur. Wa in tasbiru
tasbiru itu hamzah yang kurang. Tasbiru. wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke, kasih. Maju aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Oke. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Oke. Min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Oke. Wa in Sebentar, wa in ikhfa akrobnya nih agak remeng-remeng, jangan langsung ditekan dengung. Wa in tasbiru wa in tasbiru wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke, azmil. Apa istilahnya? Ada tawalud dikit nih. Apa itu tawalud? Mujawazatul makhraj. Bukan min bukan. Apa ini? Min azmil, bukan azmil. Z itu tambahan. Min azmil umur. Min azmil umur. Oke, pas. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Oke. Min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Oke. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Oke. Terakhir. Gak nyampe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah untuk ra-nya tafhimnya kurang. Boleh diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. La tublawun Kol-kolahnya kayak apa ya? Kurang memantul ya. La tublawun. Oke. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Untuk anfusikum samar dan dengung seimbang ya. Walaupun teorinya ntar belakangan.
Artinya apa? Bukan wa anfusikum. Kalau itu ikhfa-nya kurang begitu kentara, terus apa? Dengungnya nggak ada. Kan seimbang antara dengung dan samar, antara yang disebut dengan ikhfa ausat. Wa anfusikum, seolah-olah nun langsung mau masuk ke fa. Wa anfusikum, wa anfusikum, wa anfusikum, bukan wa anfusikum gitu kan. Wa anfusikum. Oke, yang terakhir betul. Boleh diulang. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Udah berubah lagi. Wa anfusikum. Oke. Saya nggak tahu berubah lagi apa enggak. La tub ya. La tublawunna fi. Dengung. La tublawunna fi. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Oke. Untuk hamzah kayaknya tadi hampir condong ke ain ya, bukan wa anfusikum tapi wa bukan am, beda ya. Lanjut ya. Pilek. Enggak sih. Oh enggak. Wa anfusikum. Oke. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Oke. Dari min qablikum Ustaz. Ya. Min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Oke. Wa in tasbiru tasbiru wa in tasbiru wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Min azmil umur. Bukan azmil, bukan. Min azmil umur. Itu masih ada kol-kolahnya tuh di za. Min azmil umur. Masih ada z. Min azmil umur. Perlu dilatih lagi. Min azmil umur. Min azmil umur. Masih ada z. Min azmil umur. Masih. Min azmil umur. Tambah. Min azmil umur. Udah mendekati. Oke. Oke, cukup. Baik. Itu ikhfa abad. Sekarang poin yang terakhir. Sebelum masuk ke minggu berikutnya tentang tatbik amali dalam ilmu tajwid. Misalnya ditanya, kenapa sih wajib muntasil kok dibaca sampai 4 atau 5 harokat, dasarnya apa? Jangan sampai dasarnya dari Pak Kiai saya seperti itu. Itu kurang pas. Ntar ada dasar-dasarnya apa atau hadis, insya Allah di minggu berikutnya. Oke, poin yang ketiga adalah ikhfa ausat di pembagian ikhfa. Ausat artinya pertengahan. Jadi terjadi apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf yang jarak makhrajnya sedang, tidak terlalu jauh dan juga nggak terlalu dekat dengan makhraj nun. Hurufnya apa ya? Ikhfa itu hurufnya 15. 15 di lafal depan dari lafal sif dzatana kam jada syakhsun qad sama tum thayyiban zid fitukon dhalima dikurangi ya, yang pertama nun ta dal yang pertama
kok non tak dal, tak tok dal, maaf, tak tok dal dikurangi 3, dikurangi lagi abad qaf kaf, tinggal 10, tinggal shad, tha, za, dot, zal, shin, sin, jim, dha, fa. Nah, ini yang penting cara membacanya. Samar dan dengung dibaca secara seimbang. Kalau akrab, samar lebih mendominasi, samar lebih besar atau lebih mendominasi daripada dengung, itu untuk akrab ya. Untuk abad, dengung lebih mendominasi dibanding dengan samar. Ausat adalah tengah-tengah. Contoh, yansurkum ansaddukum, seimbang ya antara nun dengan sad ya. Seimbang antara samar dan dengung. Ansaddukum rihan sarsara, rihan sarsara, munzir seimbang, munzir, man dzalladzi sira'an dzalik, shad dengan dal, tha misalnya, mansura min samarih. Nah, ini insyaallah nggak terlalu susah prakteknya, yang penting seimbang. Yang agak susah tuh ikhfa aqrab. Karena ya seimbang antara idgham dan samar, seimbang. Min samarihi, bukan dibaca min samarihi, enggak, tapi min samarihi, antara dengung dan samar dibaca seimbang. Jami'an thumma, jami'an thumma, bukan jami'an thumma, enggak NG 100%, dan juga bukan samar 100%. Kalau samar kan jami'an, kurang pas ya. Seimbang antara samar dan dengung. Jami'an thumma, intinya akrab 3, tak, tok, dal, abad, qaf, kaf. Abad paling gampang ya, tinggal NG. Sisanya adalah ausat. Ausat seimbang antara dengung dan samar. Nah, kaf. Nah, untuk kaf ini masuk ke abad. Tadi udah ya. Yang kusul ini 100% NG. Jim masuk ausat. Anjainakum, anja. Samar dan dengung seimbang. Anjainakum, bukan anja ya, itu kan samar 100% nih. Ini seimbang antara samar dan dengung. Anja'akum, anja'akum, fasabrun jamil, fasabrun jamil, wa yanshuru rahmatah, yanshur, bukan yanshur, bukan, dan juga bukan yanshur, enggak. Yanshur kan samar 100%. Ini seimbang antara samar dan dengung.
yanshuru rahmatah liman sya' yang kalau qaf ya, qaf tadi udah ikhfa abaat, qaf kaf abaat. Selain ini ausat semua, shad dal tha jim shin. Oke, langsung praktek, udah jam 9, praktek sedikit. Nah, ini masih sambungan dari ikhfa ausat atau min sa'atah, antara NG dan samar, nunnya nggak kebaca, bukan min sa, bukan, tapi min sa'atah, ada dengung sedikit dan samar sedikit, seimbang 50% 50%. Azimun samma'un. Nah, untuk dal ini akrab, ini murni samar. Artinya samar lebih mendominasi. Ini dimasuk poin akrab. Andada, bukan angdada dan bukan anda, enggak. Ya, lebih mendominasi samar. Kelihatannya atau kedengeran hampir sama ya? Ya, hampir mirip. Ya, cuma ketahuan ntar pas praktek. Ya. Kalau ini kan andada, itu kan idhar yang mamdud, idhar yang dipanjangkan. Akrab andada. Misal mau dibaca ausat andada, itu kurang pas atau salah. Nah, gimana kalau dibaca ausat anda, ya, menyamarkan ditambah dengung 50%, itu kurang pas. Ya, artinya di sini samar lebih mendominasi untuk yang akrab. Ini akrab. Nah, masuk ke ausat lagi. Fa'anzalna fa'in zalaltum yawma idzin zurqa infiru, bukan infiru. Kalau infiru, nah, itu yang idhar yang dipanjangkan tadi. Infiru, ini murni samar. Tapi kalau infiru, ini yang pas, masuk ke ausat. Jadi NG. Enggak NG. Seimbang antara NG dan samar. Mungkin kedengeran apa istilahnya? Kedengeran hampir sama, cuma seimbang langsung. Infiru khifafau. Kayaknya harus dites satu ayat. Infiru khifafan wa thiqala. Nah. Sebentar. Oke. Kayaknya contoh harus disempurnakan minggu depan nih, tambah materi tatbik. Nah, infiru wa anfusikum sama. Nah, ini merah, ini ausat. Mungkin dilanjut minggu depan untuk praktek contoh ya. Infiru, infi, bukan infi,
atau infi? Ya dengung dulu baru samar. Langsung seimbang. Dengung dan samar langsung seimbang. Infi, infi. Boleh praktek? Coba infiru. Itu dengung dulu tuh. Ini langsung seimbang. Infiru. Itu lebih condong ke dengung. Seimbang. Infiru. Yang terakhir pas. Coba Bang Ipul. Infiru khifafa. Oke, pas. Nggak terlalu susah, nggak sesusah ikhfa akrob. Akrob pun harus samar, jangan didengungkan, khusus di ta, to, dal. Wa anfusikum, ringan insyaallah. Wa anfusikum fi sabil. Sebentar, wa anfusikum condong ke dengunya belum masuk. Oke, pas gitu. Infiru wa anfusikum. Nah, itu ikhfa ausat. Artinya samar dan dengung dibaca secara seimbang 50% 50%. Wal ansabu. Contoh ini. Wal ansab. Ansab. Oke. Untuk praktek karena ayatnya panjang-panjang, insyaallah dilanjutkan minggu depan ditambah tatbik amali ilmu tajwid. Tuh ya. Ini mungkin materi yang paling akhir. Ini yang nggak ada khilaf-khilaf, udah masuk. Khilaf-khilaf tuh biasanya kebanyakan di qiraat. Kita nggak masuk qiraat dulu, masuk poin di tajwid. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Ini mengenai huruf yang bertajwid. Yang ditekan dan ditahan. Iya. Kan ada Yang ditekan ditahan ini apa ini? Gunnah. apa yang tidak ditahan. Apa perbedaannya? Ditahan dan tidak ditahan. Ditekan dan ditahan. Ditekan ditekan ya, maka tahu. Maka tidak ada guna. Ditekan masuk istilahnya agak ke dalam, ditahan jangan buru-buru. Contoh, ada yang ditekan tapi nggak ditahan. Fa inna dzalika, itu udah ditekan cuma belum ditahan. Wa minan nasi may yaqul, itu udah ditekan cuma belum ditahan. May, itu kan ditahannya sekian ketukan atau sekian harokat. Membedakan huruf mana saja yang ditahan itu. Oke, ini berarti mengulang materi awal. Ada berapa itu? 5 atau 6 bacaan ya yang ditekan dan ditahan tuh. Yang pertama itu ghambi gunnah, yaitu tanwin atau non mati bertemu yanmu, itu ghambi gunnah. Terus iklab, non mati bertemu ba. Terus ikhfa bertemu 15 huruf. Terus mim mati bertemu ba atau ikhfa syafawi. Terus idgham mimi mim bertemu dengan mim ditambah 1 gunnah. Gunnah tuh non atau mim yang bertasydid. Itu pasti ditekan dan ditahan. Jangan cuma ditekan doang tanpa ditahan. Ketika ditekan doang tanpa ditahan, maka ukuran ketukannya hilang. Kan ada yang ditekan tapi tidak ditahan. Ada? Itu contoh wa minan nasi, itu udah ditekan cuma belum ditahan. Wa minan nasi may, udah ditekan belum? Udah ditekan cuma belum ditahan. Berkurang.
harus ditahan, ditekan dan ditahan sesuai ukuran ketukan. 2 sampai 3 ketukan. Wa minan nasi may, kan ditekan dan ditahan. Kalau itu awal amal. Kalau ini hanya ditekan tanpa ditahan. Awwala marrah, bukan awwala, enggak. Sama dengan hayya 'ala shalah. Itu kalau di Al-Qur'an dibaca hayya, enggak boleh. Kalau Al-Qur'an ya misalnya. Pengertiannya buat membedakan itu menurut saya gimana? Berarti harus memahami hukum-hukum dulu. Hukum kayaknya ngulang dari awal ya. Sebentar. Dari nun mati atau tanwin, ini nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah ada 4, ada 5. Idhar halki, itu gombi gunnah. Nah, ini ditekan dan ditahan. Hurufnya apa? Harus hafal. Ya, nun, mim, wawu. Ditekan dan ditahan. Jangan apa istilahnya? Belajar ke qiraat lain, dan belajar ke qiraat lain misalnya qiraat kholaf dari Imam Hamzah berubah lagi. Kholaf dari Imam Hamzah misalnya, nun mati yang bertemu dengan wawu atau ya nggak boleh didengungkan. Jadi wa minan nasi may yaqulu, itu hanya ditekan, nggak ditahan. Aturan Imam qiraat begitu. Saya gitu ya. Jadi idgham diguna itu kan ada ya tuh. Iya. Di situ kan harus ditekan dan ditahan. Ditekan dan ditahan. Oke. Sedangkan di hayya 'ala shalah nggak ditahan. Karena hayya 'ala shalah nggak termasuk hukum ini. Hayya ada non mati atau tanwin yang bertemu dengan ya apa enggak? Jadi tidak masuk nun mati dan tanwin itu. Iya. Poinnya hanya non mati atau tanwin dan mim mati yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Kalau hayya itu hanya tasydid, ya yang bertasydid, bukan hanya, tapi hayya, bukan hanya. Sama dengan dunia. Kenapa dunia kok nggak dibaca dengung? Padahal non mati bertemu ya, karena dalam satu kalimat ini ada perlakuan yang berbeda. Khusus dunia, sinwanun, ada 4 kata dalam Al-Quran ya. Dunia, sinwanun, kinwanun, yang satu kata itu nggak dibaca dengung, otomatis dibaca idhar. Bukan idhar halki tapi idhar hakiki atau idhar mutlak bisa. Kenapa nggak ditahan di hayya? Karena nggak termasuk hukum ahkamul huruf nun, mim dan tanwin. Itu mungkin. Kalau huruf itu nun mati atau tanwin atau mim yang bertemu dengan huruf tertentu baru ditekan dan ditahan. Ini hafaz ya, belum masuk ke qiraat lain. Kalau qiraat lain ketika hafaz belum menguasai, khawatirnya bingung karena tajwidnya berubah. Cukup mungkin? Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.